Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas 2 pengujian perangkat lunak. Studi kasusnya yaitu gunakan setiap tahapan dari teknik pengujian white box untuk diterapkan pada studi kasus Anda, serta buatlah kesimpulan dari tiap tahapan. Yang kedua, pilihlah dan analisa teknik pengujian black box yang tepat diterapkan pada studi kasus Anda, serta jelaskan alasan beserta simpulan dari hasil analisa Anda. Selanjutnya yaitu white box testing. White box testing pada sistem penyewaan lapangan futsal berbasis web yang menggunakan algoritma first come first served bertujuan untuk memastikan logika internal dan struktur kode yang berjalan sesuai spesifikasi. Pengujian ini dapat diterapkan untuk beberapa aspek utama seperti algoritma antrian FCFS, validasi input, pemrosesan pembayaran, dan pengelolaan jadwal lapangan. Pada algoritma FCFS, white box testing memverifikasi bahwa pelanggan dilayani berdasarkan urutan kedatangan tanpa ada yang terlewat. Validasi input memastikan hanya data valid yang diterima sistem. Sementara pemrosesan pembayaran diuji untuk mengelola unggahan bukti pembayaran dan konfirmasi admin secara benar. Selain itu, pengelolaan jadwal lapangan diuji untuk mencegah konflik pemesanan pada waktu yang sama. Pengujian ini menggunakan teknik seperti statement coverage, brand coverage, dan control flow untuk memastikan semua jalur kode berjalan dengan benar, meningkatkan keandalan dan kualitas perangkat lunak. Selanjutnya itu follow graph, yaitu bisa dilihat di sini pada gambar. Pertama mulai, setelah itu login. Jika gagal validasi kredensial, akan melanjutkan pilih lapangan, setelah itu cek ketersediaan jadwal, setelah itu input data pemesanan. Bisa dilihat pada gambar. Follow graph di atas menggambarkan alur proses utama dalam sistem penyewaan lapangan futsal berbasis web, mulai dari login, validasi kredensial, pemilihan lapangan, pengecekan ketersediaan, hingga pembayaran dan konfirmasi pemesanan. Jalur alternatif seperti kondisi gagal login, jadwal tidak tersedia, atau bukti pembayaran tidak valid juga ditampilkan dengan jelas sehingga memudahkan pengujian black box dan analisis kompleksitas sistem. Selanjutnya itu cyclomatic complexity. Cyclomatic complexity adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kompleksitas suatu program atau alur logika dalam pengujian perangkat lunak. Rumus cyclomatic complexity yaitu kompleksiti dapat dihitung menggunakan rumus M sama dengan E kurang N tambah 2, di mana M yaitu cyclomatic, E jumlah edge sisi dalam flow graph, sedangkan N jumlah node atau simpul dalam flow graph. Sedangkan P jumlah komponen terhubung untuk flow graph tunggal, P sama dengan 1, yaitu data flow graph berdasarkan gambar sebelumnya. Jumlah node yaitu ada 11 node, mulai dari login, validasi kredensial, pilih lapangan, cek ketersediaan jadwal, input data pemesanan, simpan data pemesanan, upload bukti pembayaran, verifikasi pembayaran oleh admin, konfirmasi pembayaran, dan selesai. Jumlah edge-nya yaitu ada 14. Seperti bisa dilihat keterangannya. Selanjutnya itu perhitungan cyclomatic complexity yaitu complexity sama dengan N kurang N tambah 2P. Substitusikan nilai M sama dengan 14 kurang 11 tambah 2 dalam kurung 1, M sama dengan hasilnya M sama dengan 14 kurang 11 tambah 2 sama dengan 5. Hasil cyclomatic complexity yaitu 5. Interpretasi nilai 5 menunjukkan bahwa flow graph memiliki 5 jalur independen atau skenario pengujian minimal yang diperlukan untuk memastikan semua jalur logika tercakup. Selanjutnya unit testing. Unit testing pada sistem penyewaan lapangan futsal berbasis web berfokus pada pengujian fungsi-fungsi utama seperti algoritma first come first serve.
Validasi data input, login, pengolahan jadwal lapangan, dan transaksi pembayaran. FCFS diuji untuk memastikan pelanggan dilayani berdasarkan urutan pemesanan dengan prioritas pada waktu kedatangan pertama. Validasi data input menguji apakah hanya data valid seperti format, tanggal, atau durasi penyewaan yang diterima oleh sistem. Fungsi login diuji untuk memastikan hanya pengguna dengan kredensial valid yang dapat mengakses dashboard mereka. Selain itu, pengelolaan jadwal diuji untuk mencegah konflik pemesanan pada waktu yang sama. Sedangkan proses pembayaran diuji untuk memverifikasi bahwa hanya bukti pembayaran yang valid yang diterima dan diproses. Teknik seperti boundary value analysis dan mock testing digunakan untuk menguji batas input dan memisahkan komponen eksternal seperti gateway pembayaran. Unit testing membantu mendeteksi bug sejak dini, meningkatkan keandalan pada sistem, dan memastikan sistem bekerja sesuai spesifikasi tanpa gangguan. Baik, kesimpulan tentang sistem penyewaan lapangan futsal berbasis web mencangkup pentingnya pengujian perangkat lunak untuk memastikan keandalan dan efisiensi sistem. White box testing digunakan untuk memverifikasi logika internal seperti algoritma first come first served, validasi data, dan pengelolaan pembayaran, memastikan setiap jalur eksekusi berjalan dengan benar. Flow graph menggambarkan alur logika sistem seperti proses login, pemesanan, dan verifikasi pembayaran untuk mengidentifikasi jalur kritis yang memerlukan pengujian. Sedangkan cyclomatic complexity membantu menghitung kompleksitas kode dengan mengevaluasi jumlah jalur independen dalam flow graph, memastikan sistem tidak memiliki jalur eksekusi yang terlalu rumit atau sulit dipahami. Unit testing melengkapi pengujian ini dengan fokus pada pengujian fungsi-fungsi kecil seperti validasi input, proses login, dan transaksi pembayaran untuk mendeteksi bug lebih awal. Secara keseluruhan, kombinasi metode ini meningkatkan kualitas perangkat lunak, mengurangi resiko kesalahan, dan memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna dengan andal. Baik, selanjutnya yaitu black box testing. Black box testing pada sistem penyewaan lapangan futsal berbasis web dilakukan untuk menguji fungsionalitas utama tanpa melihat logika internal kode. Pengujian ini mencangkup fitur login, pemesanan lapangan, konfirmasi pembayaran, dan akses laporan. Hasilnya, semua skenario pengujian berjalan sukses, seperti validasi login dengan kredensial yang benar atau salah, pemesanan lapangan hanya untuk jadwal yang tersedia, serta verifikasi bukti pembayaran dengan format dan ukuran yang sesuai. Metode ini memastikan sistem bekerja sesuai spesifikasi, mendeteksi bug fungsional, dan memberikan pengalaman pengguna yang andal tanpa melihat detail teknis implementasi. Selanjutnya, functional testing. Functional testing pada sistem penyewaan lapangan futsal berbasis web dilakukan untuk memastikan semua fitur utama berjalan sesuai spesifikasi dan kebutuhan pengguna. Pengujian mencangkup proses login untuk admin, operator, dan member. Bisa dibaca di sini. Alasan saya mengapa black box testing, alasannya black box testing memastikan bahwa semua fitur utama seperti login, pemesanan lapangan, konfirmasi pembayaran, dan akses laporan bekerja sesuai dengan spesifikasi tanpa memeriksa kode internal. Pengujian ini berhasil mengidentifikasi bahwa setiap skenario pengguna berjalan dengan baik, seperti validasi kredensial saat login, pemesanan hanya pada jadwal tersedia, dan penerimaan bukti pembayaran yang sesuai. Sementara itu, functional testing memperkuat hasil tersebut dengan memastikan setiap fungsi sistem dapat digunakan sebagaimana mestinya oleh admin, oleh operator, dan member. Alasan keberhasilan pengujian ini adalah desain sistem yang telah disusun sesuai kebutuhan pengguna metode black box yang mencangkup skenario uji dari input hingga output, serta penerapan tahapan pengembangan sistem yang jelas menggunakan model waterfall. Bisa dilihat sini contoh fungsionalnya, yaitu contoh testingnya gambar halaman pendaftaran member. Di sini ada jika Anda ingin mendaftar sebagai member, nama operator, username, nama futsal, email, password, konfirmasi password, alamat futsal, kuota. Setelah itu upload foto profil dan klik daftar.
Baik, kesimpulannya yaitu dari pengujian black box dan fungsional testing pada sistem penyewaan lapangan futsal berbasis web adalah bahwa sistem berhasil memenuhi semua spesifikasi fungsional yang diharapkan. Black box testing memastikan bahwa fitur-fitur seperti login, pemesanan lapangan, konfirmasi pembayaran, dan akses laporan berjalan dengan baik sesuai skenario pengujian tanpa memerlukan analisis kode internal. Sementara itu, functional testing memvalidasi bahwa setiap fitur utama dapat digunakan dengan benar oleh admin, oleh operator, dan member, serta memberikan hasil yang sesuai kebutuhan pengguna. Kedua, pendekatan ini menunjukkan bahwa sistem memiliki keandalan tinggi dalam memberikan pengalaman pengguna yang optimal sehingga siap untuk diimplementasi. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kurangnya dan ada salah-salah dalam saya berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.